Tidak boleh dia proses. Gugatan itu harus dia tolak. Kalau si pemohon tidak punya dalil ini, kedudukannya tidak ada di sini, positioning dia tidak ada di sini. Positioning dia hanya rasa cinta. Kalau setiap orang punya rasa cinta, ini jadi problem. Putusan ini bermasalah karena ultra petita. Yang dimohonkan adalah soal usia, tetapi putusannya melampaui dari apa yang dimohonkan. Problem inilah yang menjadi catatan bagi publik bahwa ada kekuatan besar di balik keputusan ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV? Senang sekali hari ini saya hadir sebagai host pastinya. Perkenalkan saya Akmal Idrus. Hari ini kita akan membahas satu tema yang lagi ramai nih dibahas di mana-mana dan juga masih berhubungan dengan kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun 2024. Nah, kita akan bahas tentang peluang dan tantangan bagi calon muda dalam Pilwapres. Jadi seperti yang kita ketahui beberapa bulan terakhir ini kita ramai ya gonjang-ganjing tentang aturan yang baru saja diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan pastinya untuk membahas hal tersebut saya tidak sendiri di sini karena telah hadir narasumber kita ada Bapak Fajrul Rahman Jurdi, ahli hukum tata negara. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, sebelumnya untuk pemirsa Unhas TV, ini kembali lagi kita sedikit mereview ya bahwa putusan batasan minimum ini sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, akhirnya mengabulkan gugatan perkara nomor 90 PUU XX1 2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden pada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dalam pengabulan tersebut, MK memperbolehkan seorang yang belum berusia 40 tahun ini mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Jadi sedikit informasi yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Pemilu yang berlaku sebelumnya, itu batas minimumnya adalah 40 tahun. Nah, ini sudah diputuskan bahwa yang di bawah 40 tahun namun sudah memegang beberapa posisi seperti pemerintahan itu diperbolehkan untuk ikut kontestasi Pilpres dan wakil presiden. Nah, ini yang sangat menarik. Selain itu juga yang kemarin ada juga yang diputuskan tentang batas usia maksimal yang disarankan ya atau diajukan bahwa maksimal harusnya 70 tahun dan ini sudah tidak diputuskan oleh MK sehingga untuk presiden dan wakil presiden tentu untuk batas usianya bisa lebih dari 70 tahun. Ini menarik akan kita bahas pastinya di Unhas Talk bersama dengan Bapak Fajrul. Tadi saya sudah sampaikan Pak, saya mau minta pandangan Bapak sebagai ahli hukum tata negara terkait dua yang sudah diputuskan ini. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan yang jauh-jauh hari memang oleh publik sudah tanyakan. Ada 5 putusan yang keluar dan putusan yang dipersoalkan itu adalah putusan 90, putusan 51, 55, kemudian 91 dan putusan 23 kalau nggak salah yang satu. Itu kemudian tidak dipersoalkan karena itu menolak gugatan para pemohon. Ada beberapa alasan kenapa publik melihat putusan ini sebagai putusan yang cacat konstitusional. Yang pertama adalah soal posisi pemohon atau yang disebut dengan legal standing. Siapa yang memiliki kedudukan hukum untuk memohon perkara akuo di Mahkamah Konstitusi itu jadi penting sebab ada banyak kasus penolakan dari mahkamah menolak permohonan para pemohon itu disebabkan karena kedudukan hukum pemohon. Nah, yang memohon perkara 90 ini adalah seorang mahasiswa yang punya rasa cinta terhadap wali kota Solo dan karena rasa cintanya dia menginginkan wali kota Solo itu untuk maju menjadi calon presiden atas dasar rasio itulah, itu bukan rasio legis sebenarnya, itu rasio subjek. Atas dasar rasio itulah kemudian dia mengajukan gugatan. Cilakanya, mahkamah menilai
bahwa si pemohon ini memiliki legal standing karena menganggap bahwa rasa cinta itu sebagai bagian dari subjek gitu ya, subjek yang boleh mengajukan pemohon. Padahal ada syaratnya untuk memiliki legal standing di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, si pemohon ini memiliki kerugian konstitusional secara langsung terhadap apa yang dimohonkan. Yang kedua, kerugian itu harus dua, kerugian hukum dan kerugian nyata. Yang ketiga, harus ada causa verbal, hubungan sebab akibat yang oleh karena ada pengaturan di dalam undang-undang, pengaturan ini secara langsung merugikan kepentingannya dia. Karena itu, misalnya dia mau calon presiden, karena ada aturan itu menghalangi dia, maka dia tidak bisa menjadi calon presiden. Ada sebab penyebab dia tidak bisa maju calon itu, akibat dia masuk calon itu disebabkan oleh itu tadi norma. Itu harusnya muncul itu. Si pemohon tidak punya dalil ini. Kedudukannya tidak ada di sini, positioning dia tidak ada di sini. Positioning dia hanya rasa cinta. Kalau setiap orang punya rasa cinta, ini jadi problem. Sama dengan permohonan terhadap pasal 222 Undang-Undang Pemilu tentang presidensial threshold yang sudah lebih dari 20 kali itu, menurut saya Mahkamah menolak semua alasannya, rata-rata hampir semua alasannya adalah soal legal standing. Karena si pemohon bukan partai politik atau gabungan partai politik, juga bukan pasangan capres dan cawapres, sehingga alasan mahkamah adalah ini open legal policy. Ini kebijakan politik hukum terbuka. Akhirnya orang menganggap itu yang pertama dari sisi legal standing. Yang kedua, putusan ini bermasalah karena ultra petita. Yang dimohonkan adalah soal usia, tetapi putusannya melampaui dari apa yang dimohonkan. Memang putusan mahkamah sebagian ada yang ultra petita, ada beberapa kasus putusan ultra petita. Karena tafsirnya begini, mahkamah itu memandang konstitusi itu tidak hanya positivistis, konstitusi itu tidak hanya apa yang tertulis, tetapi mereka juga menganggap living constitution. Konstitusi juga itu adalah apa yang hidup di tengah-tengah masyarakat, maka mereka melihat perkembangan. Tetapi jika demikian, tidak ada batasan bagi kekuasaan Mahkamah Konstitusi untuk menentukan sampai batas mana konstitusi yang hidup itu, living constitution itu, sampai di batas mana dia. Yang ketiga, problem lain dari putusan ini adalah ini problem akibat sebenarnya. Problem lain adalah yang ketiga dulu, ada yang keempat problem lanjutan. Problem ketiga itu adalah putusan itu 3-2-4. 3-2-4 komposisinya. 3 setuju dengan dalil sepanjang tidak dimaknai 40 tahun dan sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. 2 orang menjabat kepala daerah tapi gubernur, 4 orang dissenting opinion. Kalau hitungan matematika, mestinya kan yang 4 yang menang. Tetapi karena ada frase kepala daerah di yang 2 itu, maka jadi 5-4. Nah, itu problem ketiga. Problem keempat adalah karena putusan ini terindikasi punya kedekatan emosional dengan salah satu hakim mahkamah. Karena ada keponakan dan hubungan relasi kekeluargaan di situ. Kalau merujuk ke undang-undang kekuasaan kehakiman, seorang hakim harus menolak mengadili perkara yang berkaitan dengan dirinya atau keluarganya. Maka di peraturan Mahkamah Konstitusi juga kalau nggak salah, saya lupa, jika hakim konstitusi punya kepentingan terhadap perkara akuo yang diajukan kepada dia, maka dia tidak boleh ikut RPH, rapat permusyawaratan hakim. Karena itu dia tidak boleh mengambil keputusan. Maka apa yang disampaikan oleh Saldi Isra dalam dissenting opinion, ketua mahkamah tidak terlibat di dalam 3 putusan sebelumnya, dan 3 putusan sebelumnya kan normal. Jadi abnormal itu ketika masuk putusan nomor 90. Ketika masuk jadi di putusan 90, ketua Mahkamah Konstitusi masuk, putusan menjadi abnormal. Itu yang keempat, yang kelima terakhir ini. Ternyata ada 5. Yang kelima itu adalah bagaimana daya eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi. Cilakanya selama ini,
kebanyakan gitu ya, putusan Mahkamah Konstitusi itu langsung memiliki kekuatan eksekutorial. Habis diputuskan, itu kan normal. Habis diputuskan, siapa yang harus mengubah? Siapa pembentuk undang-undang? Kan DPR dan Presiden dalam Undang-Undang Dasar. Maka habis diputuskan, harusnya yang mengubah dulu norma di Undang-Undang Pemilu itu adalah Presiden dan DPR. Mereka bahas bersama. Ini tidak. Sekarang PKPU, peraturan KPU sudah dibikin untuk menampung putusan itu dan mengakomodasi frase usia 40 tahun dan atau sudah pernah sedang menjabat sebagai kepala daerah itu tadi. Problem inilah yang menjadi catatan bagi publik bahwa ada kekuatan besar di balik keputusan ini, di balik putusan mahkamah ini yang menyebabkan publik pasti ribut karena suka atau tidak suka. Kita akan melihat ini ada relasi yang tidak mungkin dipisahkan dengan tahapan-tahapan pemilu yang sedang berlangsung. Dan kita lihat di depan mata bahwa itu terjadi seperti apa yang diduga oleh publik. Baik Pak Fajrul, nanti kita akan bahas nanti itu terkait dengan dampaknya hingga masuk ke politik. Namun dari 5 poin itu sebenarnya saya mau menggarisbawahi ada 2 hal. Tentunya dari si pengaju yang melakukan pengajuan dan juga yang melakukan putusan dalam hal ini adalah hakimnya. Nah, kalau di awal saja yang mengajukan ini sebenarnya sudah cacat begitu ya, karena tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, kurang lebih seperti itu. Apakah sebenarnya ini masih relevan untuk tetap diproses begitu dalam MK? Menurut Bang Fajrul gimana nih? Tidak boleh dia proses. Gugatan itu harus dia tolak. Kalau dari sisi legal standing, mereka tidak berwenang mengadili. Karena si pemohon itu bukanlah orang yang memiliki kedudukan hukum seperti yang dicantumkan di dalam undang-undang mahkamah. Atas dasar itulah saya memandang bahwa ini putusan harusnya batal demi hukum. Dari awal saja soalnya tidak sesuai sudah salah dari hulunya. Kalau air itu dari hulunya sudah kotor, dia akan kotor terus. Pencalonan presiden kotor, hasil pemilu jadi kotor, itu nanti karena kotor dari hulu. Coba kasih keruh di hulu, pasti sampai ke laut, sampai ke hilirnya pasti kotor. Maka nanti sampai ke hilir akan kotor. Kalau begini modelnya, karena pola dan proses peradilan ini, constitutional justice ini, kita lihat ini bermasalah dan ini pola-pola yang saya pikir pola-pola yang kotor. Tapi kembali lagi Pak Fajrul ya, ketika ini sudah diputuskan, ini sudah mengikat dan otomatis harus dijalankan. Lex dura sed tamen stricta, bahwa hukum itu kejam karena begitulah memang dia. Nah, mau tak mau kita harus mengatakan apakah putusan mahkamah ini tidak sah atau tidak sah. Kita harus mengatakan bahwa putusannya sah. Kita tunduk di bawah hukum kecuali mereka yang tidak mau tunduk. Kita tunduk di bawah putusan pengadilan. Tetapi kita juga patut menyesalkan bahwa pengadilan yang buruk rupa pengadilan seperti ini akan mengancam demokrasi kita kalau kita tidak bersuara. Masa iya? Karena begini, putusan hakim Mahkamah Konstitusi itu final and binding. Tidak ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan untuk menggugat putusan ini. Di situ problemnya, mereka itu manusia setengah dewa. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan dan apa yang dia putuskan itu kebenaran. Putusan tertinggi juga. Dan kita harus laksanakan, betul. Tidak ada proses hukum. Beda pengadilan biasa, peradilan umum ada proses banding, ada proses kasasi, ada proses PK, ada upaya hukum gitu. Maksudnya. Nah, tadi juga disinggung Pak Fajrul ini tentang posisi dari Ketua Mahkamah Konstitusi yang tidak lain merupakan kerabat dari beberapa pihak yang menyuarakan ini juga untuk melakukan perubahan. Salah satunya adalah Kaisang, ya, ketua dari Partai PSI yang merupakan ponakan dari Ketua MK. Jadi untuk menghindari dari prinsip keberpihakan, banyak yang menilai bahwa yang dilakukan oleh Ketua MK ini itu melanggar kode etik. Karena sebaiknya ketika berhubungan dengan keluarga untuk menghindari prinsip keberpihakan ini bahkan diharuskan untuk berhenti begitu. Dia tidak ikuti RPH, mestinya di rapat permusyawaratan tanpa harus melakukan harus keluar begitu ya. Enggak harus tidak keluar, harus ya. Tapi dia bisa dia harus tidak ikut di rapat permusyawaratan hakim. Baik. Nah, kenapa tidak ikut di rapat permusyawaratan hakim? Karena di rapat permusyawaratan hakim itu adalah rapat penentuan putusan. Jadi rasio legisnya ada di sana, rasio konstitusinya ada di sana di RPH. Maka jika ada hakim, saya pikir ketika dulu publik
menghendaki ketua MK mundur ketika menikah sama adiknya Pak Presiden, kan banyak yang menyarankan untuk mundur, jangan sampai karena begini, pembentuk undang-undang itu adalah Presiden dan DPR. Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi pasal 24C itu adalah mengadili undang-undang terhadap undang-undang dasar. Siapa yang buat undang-undang? Presiden dan DPR. Presiden ini adalah iparnya. Nah, itu yang akhirnya dulu dijelaskan bahwa nanti jika ada perkara yang terkait dengan pengujian undang-undang dan itu ada hubungannya dengan presiden, maka yang berkepentingan itu tidak boleh ikut RPH. Mestinya itu. Jadi kasus dua perkara sebelumnya 51, 55 dan 23 kalau nggak salah yang satu itu yang kemudian ditolak. Itu kan kalau merujuk ke dissenting opinion-nya Pak Saldi, kan dia tidak ikut rapat. Hasilnya aman-aman saja kan. Nah, dipersoalkanlah ketika masuk perkara 90. Nah, itu satu. Ini yang terbaru lagi sebenarnya kalau kita lihat putusan tentang usia yang terakhir, itu menarik juga, itu dikaitkan dengan kontestasi. Karena ada yang mengajukan gugatan usia usia 70, kemudian ditolak. Ada gugatan satu lagi terkait dengan pasal 169 huruf D kalau nggak salah ya, tentang pelanggaran hukum berat yang ingin menjegal salah satu capres. Ini kasus ini berjalan ke ada 7 atau 8 perkara yang diuji yang berhubungan langsung dengan proses pencapresan. Yang akhir kan awalnya misalnya kan tidak hubungan gugatan ini kan tidak ada hubungannya dengan orang awalnya ya, namanya gugatan konstitusi. Tapi pada akhirnya kita melihat akibatnya ke orang, ke person, ke subjek. Subjek siapa? Subjek politik. Itu yang jadi soal sebenarnya. Orang mempersoalkan di situ. Jadi orang melihat proses, setelah proses orang mengukur dengan hasilnya. Setelah hasilnya, ujungnya jadi begini. Nah, jangan-jangan ini ada memang hal-hal yang tidak diperlukan dan tidak diinginkan oleh konstitusi terjadi. Kira-kira itu yang baik. Yang ini menarik sekali Pak Fajrul ya, kalau kita lihat memang dari awal ini diajukan ini sudah tidak sesuai begitu hingga akhirnya diputuskan. Bahkan banyak juga dari hakim MK yang kemudian ikut bersuara bahwa untuk hakim ini yang tentunya juga merupakan kerabat dari presiden, ini melanggar kode etik sehingga harus dipertimbangkan. Namun tentu masyarakat kita tidak bisa melakukan apa lagi karena ini merupakan sebuah keputusan final yang harus diikuti. Namun pertanyaan saya Pak Fajrul, apakah Anda melihat bahwa putusan dari Mahkamah Konstitusi ini lebih condong ke putusan politik dibandingkan dengan keputusan hukum? Mau tak mau, meskipun alasan konstitusi ada, frase-frase itu muncul sebagai rasio legisnya di dalam putusan. Pertimbangan-pertimbangannya ilmiah, tetapi kan tergantung posisi seseorang untuk mencarikan legitimasi terhadap frase tertentu di dalam suatu putusan. Kalau kita melihat arah putusannya memang untuk mengakomodasi kepentingan orang tertentu. Dan kekhawatiran publik itu memang benar-benar terjadi. Kan sebelum terjadi deklarasi orang melihat ini, kan belum terjadi sesuatu. Jadi it's okay, kita nggak masalah. Karena begini, sudah pernah atau sedang menjabat kepala daerah. Jadi kalau nanti sedangnya itu rentang berapa lama? Kalau baru 5 bulan, kan sedang juga. Kalau dia menjabat 5 bulan, apakah itu disebut dengan pengalaman? Pengalaman macam apa 5 bulan? Misalnya. Nah, dia tidak buat. Kenapa tidak 1 atau 2 periode? Agar itu betul-betul disebut sebagai pengalaman. Kenapa menyebut kata sedang? Atau kalau kata pernah berarti kan sudah pernah. Tapi kalau sedang baru dilantik, bulan depan dia maju, itu sedang menjabat. Kalau dia umurnya masih 20 tahun, terpilih. Kan karena dia paralelnya harus terpilih nih, karena dia dipilih secara langsung. Umurnya baru 21 tahun atau umurnya baru 25 tahun. Dia baru misalnya anak fresh graduate karena keluarga oligarki di daerah, dia bisa beli suara misalnya dalam pilkada,
dia bisa suap orang, dia bisa bayar suara, misalnya dia kebetulan menang, daerahnya kecil sekali, misalnya di daerah-daerah terpelosok begitu, kabupaten terpelosok, dia menang, kemudian dia merasa punya punya hak konstitusional untuk maju menjadi pasangan capres dan cawapres. Ya, mereka ini bukan kayak Tan Malaka dulu. Mereka tidak seperti Soekarno dulu. Ya harus berjuang dulu ya. Harus berjuang dan mereka memang belajar. Ini ada orang-orang yang dikarbit oleh proses demokrasi, proses demokrasi palsu, saya menyebut demokrasi palsu, dan kemudian ini nanti tiba-tiba mau memimpin satu negara besar gitu, tanpa pengalaman yang mumpuni, tanpa proses yang benar. Bahkan keterpilihan di daerah tidak melalui proses yang demokratis yang benar. Hanya karena kebetulan orang tua dan keluarganya, klan politiknya kuat, dia terpilih misalnya. Ini ya, kekhawatiran ini, maka harus ada batasan. Dia pengalamannya berapa lama, supaya bisa diukur dengan pengalaman berapa lama itu. Dia tahu, jadi kata sedang itu berbahaya bagi yang mau ditata ini negara dengan 290 sekian juta manusia. Dengan problem yang luar biasa. Ada 500 sekian kabupaten kota. Ada 38 provinsi, 37 provinsi. Ini mau dikelola oleh anak yang baru. Misalnya, kalau Gibran mungkin sudah 2 tahun ya. 2 tahun. Tapi 2 tahun bukan pengalaman bagi kita. Secara emosional juga tentu harus jadi pertimbangan. Yang dikelola ini sebuah republik besar. Negara dengan multikulturalisme dan heterogenitas yang tinggi. Kenapa pertimbangan konstitusionalnya menjadi dangkal begitu? Kenapa tidak ada filosofi? Mereka ini kan para hakim konstitusinya adalah merupakan, saya menyebut manusia setengah dewa itu tadi, the guardian of the constitution. Mereka menjaga denyut nadi konstitusi ini. Kenapa putusannya menjadi dangkal begitu? Argumen hukumnya, rasio legisnya, rasio konstitusinya. Itu yang kita sesalkan. Kalau mereka mengatakan ini living constitution, memaknai untuk mengakomodasi anak muda, kita apresiasi itu. Kita ucapkan terima kasih karena sudah mau menerima anak muda. Tetapi caranya tidak begitu. Pak Fajrul, kalau kita lihat memang sudah banyak di luar sana yang berspekulasi terkait dengan putusan ini. Siapa yang paling diuntungkan? Mungkin juga dari pemirsa Unas TV di sini sudah tahu dengan adanya putusan ini yang diuntungkan siapa di sini ya. Namun yang saya mau pertanyakan ke Pak Fajrul ini, aturan ini dibuat tentunya untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa adanya diskriminasi. Betul. Namun diharapkan ya bahwa permintaan untuk usia di bawah 30 tahun ini, 40 tahun ini, mohon maaf, untuk memfasilitasi anak muda untuk membuka kesempatan. Apakah Anda melihat hal ini, semangat ini, mimpi ini terlihat dari aturan yang baru saja disahkan oleh MK? Jadi begini, kita berterima kasih karena mereka masih sempat memikirkan anak muda. Tapi anak muda siapa yang mereka pikirkan? Itu penting tuh. Putusan mahkamah memang berlaku umum. Gitu ya. Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku umum dan tentu respons mereka terhadap anak muda atau apa istilahnya, sikap mereka untuk melihat anak muda bisa maju ini jadi baik. Tetapi prosesnya tidak benar. Berarti harus dipertanyakan anak muda siapa ya? Seandainya prosesnya ini benar, kalau kemudian tidak ada kepentingan langsung, ini kan kepentingan langsung yang berhubungan dengan putusan ini, kita memandang ini normal. Dan prosesnya benar, misalnya dia sama dalil-dalilnya dengan sebelumnya. Kenapa ini berubah dalil? Ada 3 putusan lain yang dengan pasal yang sama, putusannya berbeda. Kenapa ada tambahan frase itu misalnya? Kenapa mesti ditambah frase? Kenapa jadi ultra petita? Padahal yang diuji itu adalah soal usia. Kenapa bukan usia saja? Misalnya dia turunkan jadi 35 saja. Kenapa? Kenapa harus muncul itu tadi? Ada batasan akhirnya. Tanpa batasan kan ke bawah itu. Pernah atau sedang gitu. Nah, di sini sebenarnya problemnya karena putusan ini ada subjek-subjek tertentu yang berkaitan dengan keluarnya putusan dan ada subjek tertentu yang mengambil untung secara langsung dari putusan dan ini ada hubungan entah hubungan kekeluargaan atau hubungan apa. Yang jelas
Yang paling kuat hubungan apa Pak Fajrul? Menurutnya hubungan kalau om sama keponakan itu kira-kira apa itu? Maksud kita adalah konsep dasarnya itu oke, tetapi masih putusan ini membatasi ya, masih ada batasan. harus jelas dalilnya. Seandainya sebelumnya misalnya soal legal standing tadi, putusan tentang pasal 222 tentang presidensial threshold, begitu juga dalilnya. Kan kita tidak jadi persoalkan. Kayak ininya, oh iya, sebelumnya dia sudah menerima putusan ini, begini memang posisi mahkamah. Kenapa yang ini diterima? Orang yang tidak punya hubungan langsung dengan perkara, orang yang tidak punya hubungan kausal verbal dengan perkara misalnya. Kenapa dia terima ini? Nah, kenapa yang ini diterima? Itu dari orang bertanya-tanya ya. Publik wajar dong bertanya. Ini negara demokrasi, kita tidak hidup dalam labirin. Orang akan saling melihat dan itu akan memberikan kritikan terhadap apa yang dilakukan oleh mahkamah. Nah, menarik ini Pak Fajrul, kalau kita lihat tadi juga dari segi usia, memang ini memfasilitasi anak muda ya, bisa dikatakan usia di bawah 40 tahun, tapi ada batasannya lagi dan itu tentu hanya tertentu dan privilege begitu bagi sebagian orang menganggap aturan ini. Dan kalau kita lihat anak muda yang difasilitasi dengan usia 40 tahun ini, di data yang terakhir saya update, untuk kepala daerah ya, pemerintah daerah di Indonesia berusia 40 tahun yang bisa ikut pemilihan presiden dan wakil presiden berarti hanya ada 12 orang. 12 orang yang berada di usia 40 tahun, termasuk Bupati Goa yang berada di bawah usia 40 tahun. Nah, tentu ini kembali lagi bahwa membatasi aturan ini membatasi anak muda lainnya gitu kan di seluruh Indonesia. Ada berapa juta yang sebenarnya berhak atau bisa ikut atau diwadahi dengan adanya aturan ini. Seperti itu. Nah, saya juga mau bertanya, kalau kita lihat memang Pak Fajrul sekarang MK ini diuji. Banyak sekali di luar sana yang mengatakan bahwa palu hakim MK ini sedang pecah begitu kan, yang sulit untuk dikembalikan lagi begitu kan, karena benar-benar apa yang dilakukan hari ini akan berimplikasi beberapa tahun yang ke depan. Kira-kira dampak dari putusan ini terhadap demokrasi dan juga hukum di Indonesia akan seperti apa nih? Putusan Mahkamah Konstitusi 5 tahun terakhir ini paling banyak aneh. Putusan tentang Undang-Undang KPK, putusan tentang Undang-Undang Minerba, putusan tentang Undang-Undang MK, putusan Undang-Undang MK itu luar biasa itu. Putusan tentang Undang-Undang Ciptaker misalnya. Jadi putusan MK yang 5 tahun terakhir, 4-5 tahun terakhir ini banyak dipersoalkan. Nah, karena putusan MK ini berlaku universal, gitu ya, berlaku umum, maka semua kita akan kena, dan dia adalah penjaga, the guardian of the constitution, dia penjaga nadi konstitusi. Kalau ada dalil yang dia bangun itu adalah dalil yang menghamba pada kekuasaan, ini jadi masalah. Kekuasaan sudah dibagi 3, sudah dipisah, jelas kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Posisinya dia sebagai penjaga itu, dan kalau dalil-dalil putusannya, dalil-dalil putusan penghambaan terhadap kekuasaan dan kepentingan kelompok tertentu, ini akan jadi soal karena dia penjaga konstitusi. Ini yang kita wanti-wanti sebenarnya. Kenapa semua teman-teman akademisi rata-rata bersuara? Karena begini, ujung tombak untuk menjaga negara hukum Indonesia itu ada di sana. Karena dia menjaga yang paling suprem, konstitusi yang paling suprem. Apa yang paling sovereign sebenarnya di dalam negara hukum? Ya, yang paling kedaulatan itu dijaga oleh mereka, kedaulatan konstitusi kita. Kedaulatan hukum kita dijaga oleh mereka. Kalau mereka ternyata tercemar oleh limbah kekuasaan di dalam putusannya, kita khawatir. Karena ini limbah, dia meracuni sampai ke bawah. Nah, racun ini akan merusak bukan hanya sistem hukum, tetapi juga sistem demokrasi, sistem kita bernegara. Dan kita harus menghentikan limbah ini supaya tidak mencemari seluruh sistem hukum dan sistem politik yang kita jalani saat ini. Bayangkan, akibat putusan itu berujung pada pasangan calon, lalu berujung pada PKPU, berujung pada pemilu, siapa yang terpilih akan membuat kebijakan itu. Jadi kita harus melihat ini secara
secara menyeluruh ya. secara holistik, sehingga memang tidak boleh bertumpu pada subjek, dia harus bertumpu pada sistem. Dan keputusan ini putusan mahkamah ini bertumpu pada subjek, menghamba pada subjek, tidak bertumpu pada sistem, tidak melindungi sistem, dan tentu ini akan berbahaya bagi negara hukum dan demokrasi. Baik. Lantas, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat saat ini? Tentu banyak juga masyarakat yang setuju, tapi juga tidak sedikit juga yang tidak setuju dengan itu. Dengan adanya putusan ini, apa yang bisa kita lakukan? Kita taat pada putusan pengadilan, tetapi kita juga bisa melakukan kritik dan perlawanan secara konstitusional. Nanti masih bisa digugat juga, frase itu digugat balik lagi. Frase tentang pernah sedang menjabat sebagai kepala daerah itu ya, harus dicarikan dalilnya untuk digugat. Karena kita negara hukum, kita harus mencari jalur hukum. Dengan cara itulah kita akan terus beradab, karena kalau tidak berbahaya bisa ya. Oke, baik, terima kasih untuk Bapak Fajrul. Pastinya ini menarik sekali kita membahas tentang aturan yang baru saja diputuskan oleh MK, dan sebenarnya kita masih mau membahas lebih banyak lagi sebenarnya, tapi karena waktu yang terbatas, namun semoga kita bisa kembali berbincang di sini tentu dengan narasumber yang lainnya juga membahas tentang apa yang terjadi sebagai sebuah edukasi buat kita nih. Nah, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita hari ini, mungkin Pak Fajrul ada yang ingin disampaikan nih sebagai closing statement. Yang pertama sekali menurut saya adalah kita berharap sidang majelis etik ini nanti akan memastikan siapa atau hakim yang kira-kira punya kesalahan etik terhadap lahirnya putusan. Yang kedua, kita berharap Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga nadi konstitusi tetap berada di koridor, tetap berada di jalur negara hukum, tetap berada di jalur konstitusi. Yang ketiga, sebagai ujung tombak dari negara hukum, hakim konstitusi, kita berharap tidak menghamba pada kekuasaan. Putusan-putusannya bukanlah pesanan dari orang-orang berkuasa, agar kita sebagai warga negara bisa terus terlindungi, karena hadirnya pasal 24C Undang-Undang Dasar Utama tentang JR itu adalah tentang judicial review, itu adalah cara negara melindungi warga negara dari tirani undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden. Maka dikasihlah fasilitas itu agar warga negara bisa menggugat supaya undang-undang tirani itu bisa dibatalkan. Itu sebenarnya. Baik, terima kasih Pak Fajrul Rahman Jurdi selaku ahli hukum tata negara. Hari ini sudah hadir di Unhas TV pastinya. Untuk program Unhas Talk ini kita sudah membahas tentang peluang dan tantangan bagi calon muda dalam Pilpres. Dan juga tentu sebagai akhir dari acara kita, saya sampaikan untuk pemirsa Unhas TV untuk selalu menyaksikan Unhas TV untuk melakukan update segala hal yang terjadi di Indonesia juga pastinya. Dan akhir kata saya harus pamit, saya Akmal Idrus sebagai host, mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata selama saya memandu acara talkshow ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.